kita juga live Instagram ya Pak. Tiga 30 menit lagi kita mulai ya Pak. 30 menit lagi, 30 detik lagi maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Roafam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Selamat pagi rekan Roafam dimanapun berada. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya dimanapun rekan Rau berada senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali rasanya Angel kembali menyapa ruang dengar Anda di hari Jumat ini, tepatnya tanggal 24 Januari 2025 dalam formasi pukul 10 di menit ke-18 ya. Untuk request, untuk titip salam, sapa-sapa kita geser dulu ya rekan Rau. Karena di hari ini kebetulan kita kedatangan tamu nih dari Kodim 0212 Tapanuli Selatan ya. Jadi bakal ada talk show bersama Kodim 0212 Tapanuli Selatan, akan membahas mengenai rekrutmen TNI 2025. Jadi buat rekan Roafam mungkin yang ingin menjadi TNI ya, Tentara Nasional Indonesia, mungkin bisa disimak talk show kita di pagi hari ini. Dan juga buatnya para orang tua mungkin ya ingin mendaftarkan anak-anaknya untuk supaya menjadi TNI, boleh juga disimak talk show kita di pagi hari ini. Baik rekan Roafam, ini kita sapa dulu narasumber kita. Ada Bapak ganteng ini. Oke, ada Bapak Letkol Armet Deli Yuda Adi Nur Cahyo SEMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Awalnya Mbak Vivi apa Angel? Mbak Angel. Oke. Gimana kabarnya ini Bapak di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap nih Pak menyampaikan informasi terkait rekrutmen TNI? Harus ya. Oke, harus siap. Baik, iya rekan Roafam, itu tadi ya untuknya Bapak. Ini Angel siapa Bapak? Apa Pak Deli? Bapak Yuda atau Bapak apa Pak? Deli. Bapak Deli, oke. Baik, ya rekan Roafam, kita simak bersama ya mengenai rekrutmen TNI 2025.
Baik, buat Bapak Deli ini tentunya kalau kita membahas mengenai rekrutmen TNI atau rekrutmen anggota baru gitu ya Pak, Iya. tentu kita akan membahas mengenai syarat atau kualifikasi seseorang yang ingin menjadi TNI. Iya. Apakah bagaimana syarat atau ketentuan supaya bisa menjadi TNI ini Pak? Atau mungkin bisa tinggi badannya atau terakhir apapun hari pendaftarannya boleh disampaikan Pak? Silakan. Ya Pak, jadi sebenarnya kalau kita untuk menjadi prajurit TNI itu ada persyaratan umum, kemudian juga ada persyaratan lain. Untuk persyaratan umum sih sebenarnya simpel saja. Yang pertama adalah tentunya harus warga negara Indonesia ya. Iya, betul. Yang kedua tentunya beriman bertakwa kepada Tuhan, kemudian setia pada negara kesatuan Republik Indonesia, dan berumur paling rendah itu 17 tahun 9 bulan nanti pada saat pelantikan, atau paling tinggi itu 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Jadi usia tadi kalau adik-adik sekarang masih SMA, masih usianya 17 tahun 9 bulan, nanti pada saat pendidikan sudah mencapai umur tersebut itu sudah memenuhi persyaratan. Kemudian juga syarat lainnya selain umur 17 tahun 9 bulan atau maksimal 22 tahun itu juga tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh kepolisian Republik Indonesia. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani. Kemudian juga tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan. Artinya tidak kesalahan hukum. Kemudian kalau untuk persyaratan lainnya itu ijazah minimal SMA, MA atau SMK, baik dari swasta. Kemudian juga belum pernah menikah nih Pak. Oh, belum pernah Jadi menikah. belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun nanti selesai pendidikan. Jadi itu kemudian yang terbaru lagi untuk syarat ini tinggi badan. Jadi kalau kemarin tinggi badan itu 163 cm, sekarang diturunkan standarnya menjadi 160 cm agar kita bisa menjamin ya, untuk pemula-pemula yang menjadi prajurit kan banyak banget ini. Cuma dan kadang karena tinggi badannya kurang nyampe itu tidak bisa melanjutkan, dan juga bersedia menjadi ikatan dinas pertama 10 tahun. Nah, itu dan yang paling agak berat kadang-kadang itu bersedia membayar 10 kali lipat biaya yang dikeluarkan negara apabila di tengah-tengah nanti pada saat pendidikan atau sudah dilantik itu mengundurkan diri. Makanya memang harus disiapkan mentalnya ini, memang harus ya, benar-benar memang pengen jadi prajurit, bukan apa namanya hanya coba-coba. Seperti itu. Itu untuk persyaratan. Kemudian juga tentunya kalau tadi masih berusia di bawah 18 tahun harus ada persetujuan dari orang tua atau orang tua. Itu saja sih kalau secara umum. Kemudian kalau memang adik-adik kita ini memiliki prestasi khusus baik itu di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, itu bisa disertakan pada saat pendaftaran sehingga prestasi yang di proses tersebut itu bisa menjadikan bahan pertimbangan ketika pelaksanaan sidang putusan, dan itu tidak menjamin juga sih kalau sudah punya prestasi di tingkat mungkin provinsi atau nasional lulus, tapi itu menjadikan bahan pertimbangan. Baik, oke, itu dia tadi rekan Alfam yang sudah disampaikan persyaratan umum dan juga khusus ya mungkin ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah sulit nggak sih Pak masuk TNI ini Pak? Sulit sih sebenarnya relatif ya, jadi tergantung masing-masing orang. Jadi kalau setiap orang tentunya memiliki kesiapan karena punya cita-cita, ya tentunya saya pikir itu semuanya akan mudah. Jadi kalau TNI itu yang tadi disampaikan secara umum memang memiliki kesehatan fisik yang punya. Makanya pada saat nanti pelaksanaan tes itu ada terbagi menjadi 5 tes Mbak.
Sudah kayak itu Pak. Pertama itu tesnya itu administrasi. Tes administrasi tadi terkait dengan kesadaran administrasi seperti jasa, Berkas Pak ya. berkas jasa. Kemudian untuk kesadaran kedua itu adalah kesadaran kesehatan. Jadi ketika dinyatakan lulus tes administrasi, nah mereka akan melaksanakan tes lanjutan untuk tahap kesehatan, baik kesehatan luar maupun dalam. Jadi tahap kesehatan itu nanti lolos, baru tahap ketiga adalah keselamatan jasmani. Jadi diuji kemampuan fisiknya berupa lari selama 20 menit, kemudian ada tes pull up, kemudian ada push up, kemudian sit up, dan juga ada tes ketangkasan renang. Meskipun angkatan darat ini di darat ya, tapi tidak menutup kemungkinan karena prajurit kita ini kan sering membantu masyarakat kalau terjadi misalkan banjir bandang, kemudian juga di wilayah-wilayah yang memang harus melintasi sungai, makanya harus Bisa berenang. motor berenang gitu. Oke, nggak lucu juga ya nanti yang ditolong malah Nah, yang menolong harus jadi ditolong ya, gitu ya Pak. betul. Oke, baik. Berarti tidak sulit ya untuk menjadi TNI ini selagi ada mau dan memang betul-betul ingin, pasti ada jalan ya Pak. Baik, selanjutnya ini Pak yang sering ini Angel dengar, apakah masuk TNI ini bayar ya Pak? Sering kan kita dengar itu di masyarakat, jadi takut ya mau masuk TNI karena bayar sekian juta gitu. Sebenarnya masuk TNI ini gratis. Jadi masuk TNI ini mulai dari proses pendaftaran, tes administrasi, kemudian sampai dengan tes kesehatan, kemudian tes jasmani, kesiapan mental, sampai dengan nanti penentuan akhir itu tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Jadi ini memang gratis. Jadi saya juga hadir di sini kebetulan dari Angkatan Darat menyampaikan bahwa TNI ini harus menyampaikan kepada masyarakat kalau memang untuk menjadi TNI gratis. Jadi kalau memang nanti ada yang menawarkan atau mengiming ya, bisa memasukkan adik-adik untuk menjadi prajurit, kemudian harus dipromosikan, itu dipastikan tidak benar. Itu bisa jadi oknum ya Pak. Oknum, betul. Jadi hanya oknum, biasanya kan mereka ya mencari-cari peluang. Terkadang memang adik-adik kita ini bagus, makanya ditawarkan ketika bagus, biasanya oknum itu melihat itu ada peluang, jadi dia mencoba-coba. Nanti kalau misalkan dia berhasil, berarti ya padahal katanya dibantu-bantu, padahal tidak seperti itu, karena sekarang proses seleksi sudah cukup ketat, cukup bagus, jadi adik-adik tidak perlu khawatir, tidak punya apa-apa, itu bisa menjadi prajurit. Baik, kalau itu mengenai proses tadi ya Pak, pendaftaran sama sekali tidak dipungut biaya ya rekan Raul, gratis. Jadi, tapi Pak, kalau misalkan yang ada berbayar itu seperti mungkin atau pendidikannya atau persiapan untuk itu ada nggak biayanya Pak? Jadi pendidikan semuanya dibiayai oleh negara. Jadi kalau misalkan Angkatan Darat ini memiliki memang dana, jadi daripada diberikan kepada oknum, manfaatkanlah dana tadi untuk persiapan adik-adik dalam rangka menghadapi tes, karena persiapan mungkin yang membutuhkan biaya dengan persiapan tes. Salah satu contohnya adalah mungkin adik-adik mau memeriksa kesehatan, medical check up, tentunya medical check up kan tidak gratis. Jadi sebelum kita bertanding, kita cek dulu kesehatan kita, mungkin dari rumah sakit terdekat, rumah sakit umum, kesehatan kita bagaimana. Kemudian yang kedua juga mungkin bisa dimanfaatkan adik-adik untuk biaya, karena memang ada juga materi-materi akademik yang diujikan ketika kita mengikuti tes militer atau prajurit. Sehingga sekali lagi, selama proses sendiri itu sebenarnya tidak ada, jadi manfaatkan kalau memang ada kita tabung ya untuk penyiapan diri sendiri saja, nggak perlu untuk membayar maupun ke lagi. Disampaikan tadi. Oke, baik, itu ya rekan Raul, kalau pendaftarannya boleh gratis, tapi kalau untuk persiapan mungkin seperti tes kesehatan atau mungkin yang ingin bimbel gitu ya Pak ya, bimbel. itu baru bisa berbayar.
Baik Bapak, tadi sudah disampaikan nggak ya waktu pendaftarannya dari kapan Iya. sampai kapan gitu Pak? Oh iya. Jadi kebetulan rekan-rekan semuanya yang mau berminat menjadi prajurit, kita saat ini sebenarnya sudah dibuka pendaftaran secara online untuk menjadi prajurit Tamtama TKTNI AD. Di gelombang 1 tahun 2025 ini pendaftaran sebenarnya sudah dibuka dari tanggal 23 Desember. Nanti itu ditutup tanggal 29 Desember. Jadi masih ada waktu 5 hari lagi nih. 5 hari lagi yang mau mendaftar secara online masih ada waktu. Silahkan rekan-rekan kami yang memang berminat menjadi prajurit daftar secara online. Kemudian nanti validasi nanti akan dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 31 Januari. Nah, kita tahu bulan ini terakhir. Kemudian nanti baru akan proses administrasi sekitar 5 Februari. Jadi masih ada waktu buat rekan-rekan misalnya semuanya yang mau bergabung dengan prajurit. Masih ada waktu untuk mendaftarkan diri untuk menjadi Tamtama PK. Tamtama PK. Oke, baik Pak. Mungkin buatnya rekan-rekan semua, Pak Deli, mungkin untuk informasi pendaftaran bisa diakses melalui website atau Instagram atau bisa diinformasikan Pak? Untuk website kita bisa membuka untuk website dari TNI AD, rekrutmen.tniad.mil.id. Jadi kalau adik-adik itu browsing cukup ketik saja rekrutmen TNI AD. Jadi nanti akan keluar website dari Angkatan Darat. Di situ tinggal klik, kemudian tinggal pilih saja persyaratan, kemudian lokasi pendaftaran di mana, kemudian untuk tata caranya apa saja yang misalkan sudah lengkap semuanya di website Angkatan Darat tersebut. Kebetulan untuk kita sobat pendengar semuanya, rekan untuk wilayah Daksel untuk pendaftaran itu di Aceh di Sibolga, Aceh 223 kalau Samudra yang tepatnya di Sibolga. Jadi kalau mau daftar secara online terlebih dahulu, nanti disiapkan berkas-berkasnya di waktu yang ada, baru nanti menunggu pengumumannya nanti di agenda yang ada di Sibolga. Oke, baik. Kita berarti daftar online terlebih dahulu ya, Pak, baru disebutkan terus OTW ke Sibolga. Kalau sudah lulus, iya, panggilan untuk pelaksanaan prosesnya di Sibolga. Oke, baik. Iya, itu dia rekan-rekan terkait rekrutmen TNI 2025. Kalau begitu banyak rekan-rekan yang ingin bertanya mungkin bisa langsung saja ke nomor 082299996105 atau mungkin bisa juga disimak di live Facebook dan juga Instagram kita di Rawakan Padang Sidimpuan. Kalau begitu kita jeda dulu rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 Rawakan Your Lifestyle. Oh, boleh diulang nggak Pak nanti itunya? Soalnya tadi Angel lupa ini transisinya yang awal pas penyampaian kan nanti mau diambil lagi kan Pak videonya. Jadi Angel tadi lupa transisi layarnya ke Bapak. Boleh diulang lagi nanti penyampaian makanya untuk persyaratannya lebih meyakinkan gitu ya Pak. Ya, baru closing statement ya Pak. Kalau YouTube-nya RAW 105 FM radio Pak. Di situ nanti bisa dilihat.
Ini jinglenya kayak seru ya. Apa lagunya ada? Lagu enggak, lagu cuman lagu biasa Pak dari Prilly Latuconsina. Oh, Berencana itu keren. oh ya karena kita salah ya. Iya. Kalau jinglenya itu singkat-singkat, beberapa detik. Bisa kalau bikin klien undang, kalau ini informasi wilayah Abang Sul masih dapat dengan apanya tahu. Iya, apa yang jarang bukan Ya. Pak Pak Roy sering pesan lagu juga belum didata kan. Aku sampaikan apa itu katanya komandan Kodim. Komandan Kodim. Ya, itu tadi kita bersama dengan Kodim. Oke. perawatan dulu berapa ya? Pak, kita mulai. Masih di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyiarkan Raw masih bersama Angel yang setia menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini, dan tentunya juga bersama narasumber kita Komandan Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Bapak Deli Yuda Adi Nur Cahyo SEMM, yang kita bahas terkait mengenai rekrutmen TNI 2025. Ya, banyak rekan Rafa mungkin tadi ya yang belum sempat mendengarkan persyaratan untuk supaya bisa menjadi TNI. Bisa disimak di YouTube Rafa Padang Selimpuan, Raw 105 FM Radio, di IG juga Raw FM Padang Selimpuan, dan juga Facebook kita di Raw Padang Selimpuan. Dan juga ini rekan-rekan mempunyai kesempatan untuk diulang kembali oleh Bapak Deli menyampaikan terkait persyaratan umum dan juga khusus untuk bisa menjadi TNI. Mungkin bisa Pak disampaikan kembali, silahkan. Terima kasih. Untuk persyaratan menjadi TNI, yang pertama persyaratan umum. Pertama warga negara Indonesia. Kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, dan berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 4 Maret 2025. Ini untuk pendaftaran angkatan sekarang. Kemudian juga tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia, sehat jasmani dan rohani tentunya, dan tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan kepentingan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum kita. Kemudian untuk persyaratan lain yang jelas, satu, bukan anggota atau mantan prajurit TNI, Polri maupun TNI, berijazah minimal SMK, MA atau SMK, baik negeri maupun swasta, belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai pendidikan. Kemudian tinggi badan 190 cm dan berat badan seimbang atau ideal. Bersedia menjadi angkatan dinas pertama minimal selama 10 tahun. Kemudian bersedia ditempatkan dalam salah satu dari seluruh cabang yang ada di Angkatan Darat dan siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Tadi yang itu. Kemudian tentunya mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia, mulai pemeriksaan administrasi, kesehatan, jasmani,
kalau investasinya buat sekolah. Tambahannya harus ada persetujuan dari orang tua atau wali. Kemudian bagi yang memiliki ijazah dari negara lain ini bisa ke Kementerian Kebudayaan untuk mendapatkan pengesahan. Nah, ini juga lupa tadi disampaikan tidak bertato atau tidak bertindik, kecuali memang yang harus disebabkan itu oleh ketentuan adat. Kan ada kita ini apa namanya beberapa daerah seperti di di Dayak ya, di Kalimantan itu memang harus ada tradisi dengan tato itu mereka diperbolehkan. Tapi kalau di wilayah Sumatera Utara itu kayaknya belum ada. Itu yang dibuat-buat ya Pak. Kemudian satu lagi memiliki tato BPJS. Itu lebih salah satu jika ingin menjadi prajurit yang Angkatan. Baik, iya itu ya rekan-rekan sudah 2 kali kita sampaikan untuk persyaratan umum, persyaratan tambahan untuk bisa menjadi prajurit TNI. Oke, ternyata kita sudah sampai di akhir ini ya. Untuknya Pak Deli mungkin bisa disampaikan untuk closing statementnya untuk pendengar kita, silahkan Pak. Baik, semua listener KUFM, kepada seluruh rekan-rekan, adik-adik yang ingin mendaftar sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, mari kita beramai-ramai mendaftar secara online di website TNI Angkatan Darat, www.tni.mil.id untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Ini yang paling penting. Jadi mari semuanya adik-adik yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur prajurit TNI Angkatan Darat, silahkan daftarkan diri secara gratis dan proses pelaksanaan penerimaan pun tidak berbayar. Pendaftaran di Korem 023 Sibolga. Sekali lagi pada adik-adik rekan-rekan Radio FM, mari kita semua sama-sama mendaftar beramai-ramai ke Korem Sibolga untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat gratis. Oke, iya gratis ya rekan-rekan sudah ditekankan. Jadi kalau ada iming-iming untuk biaya segala macam itu tentunya oknum ya Pak ya? Iya, hanya oknum. Baik, terima kasih kepada Bapak Deli selaku Komandan Kodim 0212 Tapanuli Selatan untuk informasi terkait rekrutmen untuk menjadi prajurit TNI di 2025. So buatnya rekan FM yang sedang mendengarkan kita dimanapun berada yang ingin menjadi prajurit TNI, segera daftarkan diri Anda di rekrutmen TNI AD itu keywordnya ya Pak ya? Iya. Oke, untuk bisa mendaftar dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat. Baik, terima kasih juga kepada rekan Rafam untuk kebersamaannya. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan sekian dari Angel dan juga Bapak Deli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Indonesia bisa minta video kan ya?